Di sebuah desa yang tersembunyi di lereng bukit, jalan setapak berdebu masih menjadi satu-satunya jalur yang menghubungkan rumah-rumah kayu dengan dunia luar. Kabut pagi menutupi sawah-sawah teras sering, dan suara kokok ayam menandakan bahwa hari baru telah dimulai. Di sana, warga masih memegang erat keyakinan bahwa ilmu agama adalah satu-satunya bekal yang paling berharga. Sementara bangku sekolah dianggap sekadar formalitas yang dapat mengalihkan anak-anak dari tugas-tugas rumah dan dari jalan lurus yang diajarkan di pesantren Salafi. Mbah Raden, seorang kakek berusia 70 tahun, duduk di teras rumahnya sambil menganyam keranjang bambu. Ia menatap anak cucu yang berlarian dan dalam matanya terpancar kebanggaan ketika mereka melenturkan bahasa Arab di depan mushola kecil. Ilmu duniawi cuma membuat hati tergoda, katanya perlahan. Yang penting adalah ilmu agama, supaya kelak di akhirat kita tidak terjerumus. Di samping rumah Mbah Raden, Pak Imam, pengurus pesantren, sedang menyiapkan kitab-kitab kuning untuk kelas pagi. Suara ayat-ayat Al-Quran mengalun memecah keheningan desa. Anak-anak yang biasanya membantu orang tua di ladang kini duduk bersila di atas tikar, menelusuri huruf-huruf hijayah. Mereka belajar tentang tauhid, akhlak, dan cara melaksanakan sholat dengan khusyuk. Bagi mereka, setiap huruf adalah kunci menuju surga, dan setiap langkah di jalan pesantren adalah jalan yang lurus. Namun, di balik keteguhan itu ada bisikan perubahan yang tak sepenuhnya terdengar. Siti, seorang ibu muda, menatap foto putrinya yang baru saja menyelesaikan ujian akhir sekolah dasar di sebuah kota tetangga. Dia ingin menjadi dokter, bisiknya pada diri sendiri sambil menyapu halaman rumah. Ia tahu bahwa menimba ilmu di sekolah negeri berarti harus meninggalkan desa, meninggalkan kebiasaan yang telah lama mengakar. Namun rasa takut akan fitnah dan keraguan akan nilai-nilai yang diajarkan di pesantren membuatnya ragu. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk, sekelompok pemuda dari desa tetangga datang dengan sepeda, motor berderak. Mereka membawa buku-buku pelajaran, peta, dan alat-alat laboratorium sederhana. Kami ingin mengadakan workshop singkat tentang sains dasar, kata salah satu dari mereka, dengan senyum bersahabat. Bukan untuk menggantikan ilmu agama, tapi untuk menambah wawasan. Mbah Raden mengamati dari kejauhan, lalu mengangguk perlahan. Ia mengundang para pemuda itu masuk, memberi mereka tempat di teras. Anak-anak desa berkumpul, mata mereka bersinar ketika melihat reaksi kimia sederhana menghasilkan asap berwarna. Mereka tertawa, bertanya, dan bahkan mencoba menuliskan rumus di tanah dengan jari. Malam itu, setelah para pemuda pergi, desa kembali tenang. Namun di hati beberapa orang sesuatu telah berubah. Siti memandang putrinya yang sedang mengerjakan soal matematika, dan ia merasakan harapan baru. Sekolah bukan musuh, gumamnya, asal kita tetap menjaga iman. Keesokan harinya, Pak Imam mengadakan kajian rutin di mushola. Ia berbicara tentang pentingnya ilmu pengetahuan sebagai cara memahami tanda-tanda Allah. Ilmu duniawi dan ilmu agama adalah dua sisi dari satu koin, katanya, menatap para santri. Jika kita menutup satu sisi, koin itu tak akan pernah lengkap. Desa itu tetap sederhana, masih berpegang pada tradisi, namun kini ada ruang kecil untuk dialog antara pesantren dan sekolah. Anak-anak belajar menghafal ayat-ayat sekaligus menghitung sudut segitiga. Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa menuntut ilmu tidak mengurangi keimanan, melainkan memperkuatnya. Di ujung jalan setapak yang berdebu, Mbah Raden menatap matahari terbenam, melihat siluet anak-anak yang masih berlari pulang dari pesantren. Dalam hatinya, ia merasakan bahwa desa itu perlahan-lahan menulis cerita baru, sebuah literasi yang menggabungkan warisan agama dengan cahaya pengetahuan, membuktikan bahwa tradisi dan modernitas dapat berdampingan tanpa harus saling mengalahkan. Malam menutup desa dengan selamat, namun bisikan angin masih membawa aroma rempah dari dapur, dentingan gamelan, dan suara tawa anak-anak yang kini tak hanya menghafal ayat, tapi juga menulis angka. Di sanalah, di antara bukit dan kabut, terukir harapan bahwa setiap generasi dapat menapaki dua jalan sekaligus, tanpa kehilangan jati diri.